Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman Tuhan dari Matius 9, ayat 36, demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kekristenan pada abad pertama atau Kristen mula-mula mengalami perkembangan yang sangat pesat adalah karena cara hidup umat Kristen pada jemaat mula-mula tersebut. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 33 dikatakan demikian. Adapun kumpulan yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Karena cara hidup demikian, yang senantiasa penuh kasih, digerakkan oleh belas kasihan, maka bertambah-tambah orang yang ikut menjadi pengikut Kristus dan menyembah Yesus. Dan kalau kita baca di ayat-ayat berikut, pada satu hari itu 1.000 orang dibaptiskan menjadi pengikut Yesus Kristus. Cara hidup yang baik yang kemudian di abad pertama itu untuk mendukung perkembangan kekristenan dengan begitu pesat, yaitu cara orang-orang Kristen itu memperlakukan saudara-saudara yang terkena penyakit menular. Pada umumnya, orang meninggalkan anggota keluarganya yang mulai terjangkit wabah penyakit menular tersebut. Tetapi sebaliknya, orang Kristen tetap menjaga dan merawat anggota keluarganya yang terjangkit penyakit menular tersebut. Bahkan mereka merawat orang lain juga yang telah ditelantarkan oleh keluarganya. Kasih yang penuh belas kasihan inilah yang menarik banyak orang untuk menjadi Kristen. Cara hidup Kristen mula-mula dilakukan oleh orang-orang Kristen mula-mula itu adalah meneladani Yesus, di mana Yesus senantiasa melakukan pelayanannya karena hati yang tergerak oleh belas kasihan. Firman Allah hari ini menerangkan, setelah Yesus berkeliling dari desa-desa dan dari berbagai kota, dia melihat berbagai penderitaan dari umat yang dijumpainya. Yesus merasa kasihan sekali terhadap orang-orang banyak yang datang kepadanya, sebab persoalan mereka begitu sulit, dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, atau kemana mereka harus meminta pertolongan. Mereka seperti domba yang tidak memiliki gembala. Karena itu dia menolong mereka dan meminta murid-muridnya untuk berdoa kepada Allah Bapa supaya Allah mengutus para gembala yang baik. Di Matius 9 ayat 36 sampai 38 yang saya bacakan tadi, firman-Nya berkata demikian, saya akan bacakan ulang. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai pelayan Kristus di zaman modern ini, apakah belas kasih dari Allah selalu menjadi bagian utama dalam pelayanan kita? Apakah kita melakukan semua tugas-tugas tanggung jawab pelayanan kita digerakkan oleh rasa belas kasihan? Orang yang melayani dengan belas kasihan yang dari Allah, dan karena hati yang tergerak oleh belas kasih tersebut,
pasti tidak akan pernah menganggap pelayanan itu sebagai beban. Pasti tidak akan pernah menganggap pelayanan itu sebagai kewajiban. Atau pelayanan itu untuk tujuan mencari kebanggaan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Pelayanan yang digerakkan oleh hati yang berbelas kasihan akan senantiasa rela melayani Tuhan dan sesama, meski tidak mendapat penghargaan, meski tidak mendapat pengakuan dan penghargaan dari orang lain. Sikap melayani yang seperti itulah yang pada akhirnya membuat banyak orang akan tertarik untuk datang dan mengenal Tuhan. Karena itu, saudaraku yang terkasih, marilah kita menjaga hati kita agar senantiasa hidup dengan penuh dengan rasa belas kasihan, sehingga kita melayani dengan segenap hati dan dengan sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan demikian, akan semakin banyak orang yang datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Selamat melayani dengan hati yang digerakkan oleh belas kasihan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, karena belas kasih Tuhan kepada kami. Maka biarlah hati yang seperti dimiliki Yesus, hati yang senantiasa tergerak oleh belas kasihan melihat penderitaan orang lain, boleh menjadi hati yang memimpin hidup dalam pelayanan kami. Dengan demikian, nama-Mu akan dipermuliakan, dan kami melakukan tugas itu digerakkan oleh cinta kasih yang murni dari Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang ikut menyembah dan memuji Tuhan. Mampukan kami melakukannya hanya dengan pertolongan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat melayani dengan hati yang digerakkan belas kasihan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.